kan kalau melihat cara-cara beliau di dalam melaksanakan sholat, sepertinya beliau banyak hal yang belum dilakukan. Kalau beliau gelar Al-Hafiz, sudah pasti yang dimaksud beliau memiliki kemampuan dalam berbagai bidang hadis. Kemampuannya mungkin, apalagi gelar Al-Musnid. Apakah ini sebuah gambaran dari hadis Nabi atau bukan? Qul ya ayyuhan nas Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada falinafsihi faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Ihdinas siratal mustaqim. Mulutnya Anda itu jangan monyong kalau mengucapkan sin. Dan masih banyak, silakan Anda teliti sendiri biar tidak panjang konten ini. Silakan teliti sendiri, banyak kesalahannya Ustadz Dzulkarnain ini. Di kontennya banyak itu, banyak kesalahannya, baik khafi ataupun jali kesalahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami hormati, ada salah seorang YouTuber, kalau dilihat dari namanya ini berasal dari Madura, Dzulkarnain Al-Maduri. Kalau tidak keliru namanya Dzulkarnain Al-Maduri. Orang ini menyalahkan sholatnya Habib Umar, menyalahkan qiraahnya Habib Umar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Umar ini adalah seorang yang al-hafidz, seorang yang ahli hadis. Padahal saya teliti, qiraah yang dikritik oleh si Dzulkarnain ini, qiraahnya Habib Umar, tidak ada lahannya yang merusak terhadap makna. Saya penasaran siapa sebenarnya yang bernama Dzulkarnain Al-Maduri ini. Saya lihat di YouTube-nya, di konten-kontennya ini, Pak Tua ini banyak kontennya yang menyerang Amalia Aswaja dan membela tetangga sebelah dari golongan Salafi. Jadi fix sudah bahwa orang ini adalah pembela dari kaum sebelah, yaitu Salafi Wahabi. Dan saya tertarik di kontennya orang ini ketika dia bertindak sebagai imam. Bertindak sebagai imam, dia membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran saat ngimami. Saya lihat banyak kesalahannya. Baik khotoknya itu khotok jali, khotok yang jelas, atau khotoknya khotok khafi, khotok yang samar. Dan ini kalau dinilai untuk mendapatkan syahadah Al-Quran, maka orang ini tidak lulus untuk mendapatkan syahadah Al-Quran, karena masih banyak khotoknya, masih banyak salahnya. Dan salah satunya dapat merusak terhadap makna Al-Quran itu. Mari kita dengarkan bagaimana bacaan orang yang menyalahkan Habib Umar ini. Alladzina taghaw fil bilad. Dia membaca tagaw. Pak Dzulkarnain, ta dan ta itu berbeda Pak Dzulkarnain. Kenapa Anda membaca tagaw? Kalau ta itu apa? Maknanya itu apa? Tagaw itu, kalau tagawa ya maknanya itu tajamma'u fihi hatta qataluhu. Tajamma'u wa ta'awanu ala qatli. Orang berkumpul, orang saling tolong menolong untuk membunuh seseorang, ini namanya tagawa. Tak dari tak ya.
Kalau tagha itu maknanya adalah suara tawa. Lihat di kamus sampean itu. Di Al-Qur'an itu tagha. Cari wong Jawa ini iki maknanya lacut, Pak Dzulkarnain. Kalau tak, maknanya apa sampean itu? Sampean ini merubah Al-Qur'an. Jangan dirubah Al-Qur'an. Tok bukan tak ya Pak Dzulkarnain. Ini kesalahan sampean itu merubah atau merusak makna dari Al-Qur'an. Tok bukan tak. Itu yang pertama. Mari kita dengarkan lagi nih ya. Dengarkan lagi nih. Wa ma adraka mal aqabah. Itu bukan adra, itu dal. Itu dal, Pak. Dan ad-dot itu lain. Itu sampai tengah-tengah. Dot tapi ada qalqalahnya. Ada qalqalahnya tapi makhrajnya mirip bot. Gimana sampean ini? Ini kesalahan sampean. Ini kesalahan orang yang menyalahkan Habib Umar. Ya Allah, sampean sendiri lahannya kesalahan membaca Al-Quran dapat merusak makna, dapat merubah arti dari ayat tersebut, Pak Dzulkarnain. Ini lagi mari dengarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Mulutnya Anda itu jangan monyong kalau mengucapkan sin. Dan masih banyak, silakan Anda teliti sendiri biar tidak panjang konten ini. Silakan teliti sendiri, banyak kesalahannya Ustadz Dzulkarnain ini. Di kontennya banyak itu, di kontennya banyak kesalahannya, baik khafi ataupun jali kesalahannya itu. Baik demikian, mudah-mudahan Pak Dzulkarnain Al-Maduri ini bisa sadar dirinya siapa. Ya, jauh antara Anda dengan Habib Umar. Dan ternyata Anda yang menyalahkan Habib Umar, Anda sendiri yang banyak salahnya ngajinya. Dan bahkan ngajinya merusak terhadap makna. Silakan yang dibaca Habib Umar sampai jelaskan makna yang dirubah dari bacaan Habib Umar itu yang mana. Nggak dosa ya Pak. Kalau nggak ada yang dirubah maknanya itu, nggak dosa. Yang dosa itu adalah orang yang bacaannya merubah makna Al-Quran, dan ini tidak sah untuk jadi imam ya. Tidak sah untuk jadi imam kalau makmumnya di belakang itu pinter-pinter ngajinya. Baik demikian, mudah-mudahan Pak Dzulkarnain Al-Maduri ini tidak malu-maluin orang Madura, bisa sadar bahwa dirinya itu siapa. Menyalahkan orang lain, ternyata dirinya sendiri banyak salahnya. Baik, wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.